Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Quran. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di podcast Kisiha Media. Sudah beberapa waktu kita istirahat karena memang bencana menimpa beberapa daerah di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan juga Aceh, sehingga kita fokus di beberapa titik bencana. Alhamdulillah hari ini kita bersama Bonar. Apa kabar, Bonar? Alhamdulillah baik. Bonar ini adalah salah satu pemburu ODGJ Indonesia. Maka topik kita hari ini adalah hijrah bersama pemburu ODGJ. Nah, jadi selain pemburu ODGJ, beliau juga aktivis kemanusiaan, aktif di lapangan selama bencana menimpa beberapa titik di daerah, khususnya di Sumatera Barat. Kenapa tertarik untuk terlibat di aktivitas kemanusiaan di bidang ODGJ ini? Jadi kita dulu waktu kecil, kita lahir di Aceh ya, Bang. Di Aceh. Ya, Aceh mau Labuh, Aceh Barat. Oh, Aceh Barat. Ya, Aceh Barat. Jadi di Aceh itu orang tua kita merantau ke sana. Nah, kalau kita asli Minang. Iya. Nama aja Bonar, nama Batak ya kan? Naga Bonar ya? Iya, kita suku Koto. Oh, Koto. Ya, jadi saya tuh sering melihat orang tua laki-laki, orang tua perempuan sering bantu ODGJ di sana. Ya. Bantunya nggak gede-gede kali. Contoh kayak bantuan seperti makanan. Ya. Emak awak tuh pagi-pagi itu kami mau sekolah tuh, dia nyuruh saya tuh, Nar sini antarin nih makanan ke bawah. Ya. Kita kan jualan di ruko di lantai 3. Ya. Jadi kita ngantarin makanan tuh ke bawah tuh, ngantarin makanan ke ODGJ gitu. Nah terus yang kedua orang tua laki-laki. Ya. Orang tua laki-laki ini kadang-kadang dia iseng. Ya. Isengnya nih iseng baik juga nih. Ya. Nampak ODGJ kan dibercandain, dibawa masuk ke rumah kan. Ya. Disuruh mandi, diganti baju. Ya. Jadi kita pas sudah dewasa nih, emang teman kita kan dulu kan hidup di jalanan juga. Ya. Ya di jalanan juga. Jadi kita sering lihat ODGJ ini juga teringat orang tua kan. Ya. Nah, kadang dulu kan nggak kita mediakan. Kadang kita minta baju atau kita beli baju, kita kasih baju. Kalau nggak baju kita kasih sama dia. Ya. Yang ada yang baju yang nggak terpakai kan, Ya. kita ganti. Kadang-kadang ODGJ ini kan di jalan, auratnya udah nampak, Bang. Ya. Istilahnya nggak mungkin lah dia lagi jalan di hadapan orang ramai kan. Ya. Nampak pula nanti auratnya. Kan udah dosa. Ya. Jadi tugas kita tuh kalau di lapangan, Ya. ada ODGJ yang bajunya udah jelek, rambutnya udah panjang, udah bau. Jadi itu kita mandiin tuh. Tugas kita sekarang ini kita belum ada yayasan. Ya. Nah, jadi tugas kita cuman sekarang ini membersihkan karena kita punya hati nurani sesama makhluk. Nah, gitu. Kita nggak ada dilatar belakangi dari orang tua lah ya. Orang tua. Dari kecil sudah dididik untuk merawat orang-orang gila. Sekarang ODGJ namanya kan. Ya. Dididiknya awak enggak gitu. Kamu harus kayak gini. Enggak, tapi kita tuh kasih teladan lah ya. Melihat gitu. Iya. Kita melihat orang tua kita baik juga. Sudah berapa banyak orang ODGJ itu dimandikan? Kalau yang kita kontenkan ya sebanyak konten, tapi kalau yang enggak kita kontenkan udah banyak. Banyak ya. Bahkan saya pernah ada ODGJ dari Payakumbuh jalan. Ya. Jalan aja dia. Saya panggil, saya rawat, sampai dia tahu jalan pulang. Oh. Itu ada sekitar 5 bulan saya rawat. Itu dikasih makan, pakaian, diobati? Enggak, diobatin? Kalau yang saya bawa pulang itu emang udah kayak keluarga sendiri saya bikin. Oh. Ya, tapi kalau yang ketemu di jalanan, tugas kita itu emang sebagai manusia lah, sesama umat makhluk manusia. Kita kan sesama umat makhluk lah kan, kan saling bersaudara. Kita nganggap ODGJ ini kan manusia juga. Kalau kita anggap dia orang hina, nggak mungkin lah, dosa lah kita. Tapi gitu. Ini ya, nggak ada yang tantrum di rumah lah? Nggak. Alhamdulillah, nggak. Terkendali lah ya? Nggak. Ada yang perempuan? Nggak, laki-laki semua? Perempuan ada, ODGJ perempuan, tapi waktu itu kita punya tim perempuan. Oh. Nah, kita punya tim perempuan yang mandiin. Ya, tapi kalau sekarang kita kan udah lama nih nggak ngonten. Yang pertama tim kita lagi kosong gitu. Tim lagi kosong, yang editor kita lama udah ada kerjaan baru. Ya kita kan kemanusiaan bukan cari uang di sini gitu.
Tapi tidak banyak juga orang yang mampu untuk aktif di kemanusiaan ODGJ ini kan, karena itulah. ada yang jijik dan lain sebagainya lah kan gitu ya. Itulah makanya tim kita sekarang kosong. Karena banyak yang tidak mampu. Tidak sanggup bertahan lah ya. Tidak sanggup bertahan. Nah, ada enggak di jalanan itu ODGJ itu yang nyerang dan segala macam lah? ada. Nih, luka nih. Oh. Ini robek nih. Ya. Ini kena pisau nih. Oh. Kena gunting. Gunting dibawa sama ODGJ itu? Enggak. Ini gunting ini kita lagi mandiin dia kan. Ya. Guntingin gelang-gelangnya. Ya. Kita lagi naruh gunting sini, kita lengah dikit. Tang. Tapi dia ketawa lihat apa. Iya. Aduh. Dia ketawa lihat kan. Jadi pas dia lihat ini darah nih. Waduh, kasihan juga dia habis tuh. Iya. Wih. Bang, berdarah ya. Tahu juga lah saya rasa tahu kasihan ya. Tahu dia. Itu di Padang nih kejadiannya nih. Di Padang. Tapi rata-rata Kalau ini di apa nih? Ini di Padang juga nih. Robek. mana banyak pasiennya, Bukit Tinggi, Payakumbuh atau Padang? Kalau kita melihat dari petanya ini ya. Geografisnya. Kami sering nih terjadi nih di lapangan nih. Iya. Misalnya kami gerak hari Sabtu. Itu Sabtu itu kadang-kadang ODGJ-nya hilang semua. Udah kita cari ODGJ-nya kan, hilang semua. Entah orang ini udah saling koordinasi kan. Udah saling koordinasi dah kan. Hati-hati kawan-kawan katanya kan. Ini pemburu ODGJ udah masuk Padang katanya kan. Jadi hilang semua. Ketika kita nggak ada mau nyari ODGJ yang mau kita mandikan, banyak dia berkeliaran. Ketika kita udah agendakan kita mau mandiin ODGJ, hilang semuanya. Asli itu. Ada sinyalnya lah ya. Mungkin lah sinyalnya kan. Berarti Padang paling banyak, Kota Padang paling banyak. Pokoknya kalau yang paling banyak nih kita survei, itu emang di kota-kota besar. Contoh Bukit Tinggi, itu banyak ODGJ itu. Payakumbuh, Padang. Kenapa 3 daerah ini yang banyak? Karena 3 daerah ini banyak makanan. Nah, jadi ODGJ ini larinya banyak di mana banyak makanan di situ. Bukan karena faktor asli orang ODGJ di kota. Bukan, Bang. Awak aja kan kadang mikir kan, ini ODGJ ini akalnya kan udah hilang akal sehatnya. Cobalah lepasin dia di hutan, mati lah dia. Makanan nggak ada. Nah, itu makanya lari ke kota, nyari makanan. Makanan banyak. Bukan dalam artian, dulu tuh ada tuh pemerintahan Kota Bukit Tinggi yang ngomong, kadis yang lama itu. Nah, dia ngomong kayak gini, tidak efektif ODGJ ini dibantu. Tidak efektif ODGJ ini dibantu karena orang membuang ke Bukit Tinggi. Bukan maksudnya orang membuang. Emang Bukit Tinggi ini makanannya banyak. Iya. Apalagi kota wisata kan. Kalau ditaruh ke kalau ditaruh ke hutan kayak mana? Apa yang mau dimakannya? Cacing. Tahu juga dari mana sarang makanan kan. Berarti Padang, ini masih Sumatera Barat. Ada enggak di Sumatera Barat? Daerah lain ada? Kita ada rencana mau daerah. Teman-teman kan bilang kalau di Jakarta nggak ada pelaku seperti kita. Jadi mau gerak ke sana, tapi kita belum ada tim. Dan kita rencana mau didampingi oleh yayasan. Ya kalau kita kan gerak tuh kan istilahnya butuh biaya. Nah kalau yayasan kan bisa gerakin biaya. Kalau kita gerak biaya nanti curiga orang sama awak, Bang. Iya. Ini bukan yayasan nih katanya kan. Kalau orang kan banyak punya anak asuh itu anak yatim. Ini anak asuhnya ODGJ. Anak asuh ODGJ. Gitu. Sering pernah makan bareng ODGJ? Udah di Bukit Tinggi barengan. Tidur pun pernah. Gitu. Jadi kalau udah berapa lama nih dengan ODGJ yang aktif lah, yang aktif? Kita aktif tuh udah 1 tahun lebih. 1 tahun? Ya, udah 1 dalam tahun. sebulan itu berapa kali terjun ke lapangan? Kita dalam satu bulan tuh awal-awal kali itu tiap hari kita jalan. Awal-awal. Terus berlanjut karena kita kekurangan pembiayaan. Ya kan kita kan jualan jus, Bang. Jualan jus nih keuntungan jus lumayan, tapi yang hidup sama kita kan banyak. Nah, jadi kita emang biaya tuh dari uang pribadi kita. Dan adapun teman-teman yang lain kita pernah buka donasi. Kita pernah buka open donasi, tapi nggak seberapa yang bantu gitu.
Ya mungkin karena ekonomi, faktor ekonomi mungkin. Kawan-kawan banyak yang bantu, ada yang bantu 50.000, ada yang bantu 100.000 gitu kan. Jadi itu kita kumpulin dulu. Nah setelah terkumpul misalnya agak-agak 1 juta, baru kita gerak. Nah karena kita nggak ada ini, mobil kita nggak punya, ya kan? Personal lah ya. Ya makan kawan-kawan nanti kayak mana, itu kami kumpulin dulu gitu, baru kami gerak. Itu 1 tahun Bukit Tinggi, Padang, Payakumbuh gitu ya? Ya, Payakumbuh belum lagi. Belum ya? Belum, tapi kami sering ke Padang gitu. Masalahnya di Padang nih banyak ODGJ yang mengamuk. Nah, Batu Sangka udah masuk kami tuh. Ya. Berarti mengamuk ke masyarakat atau Masyarakat. ke masyarakat? Ya, kadang-kadang ke keluarganya. Itu makanya kami terjun ke sana. Kadang-kadang Bang, ada juga nih keluarganya yang nelpon kita kan, Bang, tolong Bang bantu Bang, keluarga kami katanya kan. Ini udah meresahkan kan. Kami pergi ke sana. Dan ke sana habis kami eksekusi. Kadang-kadang ada warga situ kan. Dibantunya kami. Kok mobil ambulan lah, kok mobilnya dipinjamin, diantarin ke Padang gitu. Ada kerjasama dengan rumah sakit jiwa enggak? Kerjasama dengan rumah sakit jiwa tidak, tapi kita menanamkan persahabatan sama orang rumah sakit jiwa. Saling inilah ya, saling support ya. Ya, saling support. Saling koordinasi lah ya. Ya, saling koordinasi lah, dibantulah gitu. Kalau kita kan bilang tadi kita bukan yayasan Bang. Kita kalau Kawak kan cuman istilah bahasa umum konten kreator cuman. Ada enggak ini kata-kata negatif lah dari masyarakat ini kan cuma konten kan? Oh ada. Ada Bang. Ada nih si Fulan nih Bang. SH ujungnya Bang. Nah, lantaran dia nih SH ujungnya, dia ngomong mawak kayak gini Bang, disangkanya orang bodoh kan. Bikin status di Facebook. Ini apalah kerjaan orang ini. Udah ngejar-ngejar ODGJ katanya kan. ODGJ diburu katanya kan. Habis itu sampai dia cemoohin dinsosnya juga. Udah dia kejar-kejar ODGJ. Habis itu minta open donasi pula katanya. Nah, dia ngomong kayak gitu. Yang dinsos ngangkang-ngangkang kaki pula katanya. Nah, jadi pernah kita tuh udahlah. Awak baru tobat kok kata awak kan. Biar aja lah mau DGJ mau apa mau nggak mandi deh udahlah kata awak kan. Putus asa lah. Putus asa lah awak kan. Istilahnya ada juga manusia. Iya. Ya udahlah. Tapi siap tuh dikasih semangat sama kawan. Awak telepon langsung yang ngomong tadi itu Bang. Awak ajak ketemu nggak mau dia. Takut dia Bang. Jadi alhamdulillah kita mikir kita tuh kayak ada hutang sama istilahnya orang yang melapor kan banyak Bang, tolong Bang, tolong Bang, ODGJ Bang, tolong Bang katanya. Kayak ada hutang kita tuh Bang. Itu makanya kita gerak lagi ya. Hutang sosial lagi ya. Ya nggak kita pikirin lagi orang-orang kayak gitu Bang. Kita dalam artian buka open donasi itu bukan dalam artian untuk apa-apa gitu, untuk ODGJ-nya Bang. Kadang buat beli bajunya. Habis itu operasional dari kawan kita. Kadang-kadang makannya kayak mana itu kita pikirkan juga. Kalau kita pribadi oke lah. Dan itu pun nggak seberapa pula orang bantu Bang. Yang banyak tuh dari kitanya gitu. Pribadi ya? Pribadi. Itu makanya sekarang agak kurang sanggup awak gerak di lapangan. Masalahnya dari sisi biaya lah ya. Biaya kita kena gitu. Tapi setelah beberapa ODGJ yang dimandikan, diasuh lah dalam artian. Gimana responnya kebenaran? ODGJ-nya? Udah kayak teman. Contohnya tuh ada yang nelpon awak nih. Yang nelpon awak. Jerry namanya di Padang. Itu sampai dia keluar dari RSJ itu dia janji sama awak. Sampai dia jualan. Jualan peci dia. Sekarang tadi dia nelpon awak tadi tuh. Kan dekat Bang tadi tuh. ODGJ pensiun lah ya. ODGJ pensiun. Tapi kalau bagi awak, kita kan pertama kali ODGJ ya. Itu yang kita gerakin itu namanya, yang kita mandiin itu namanya Cipren. Pakai helm dia Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ya. Itu Cipren tuh. Dan awak bilang Cipren inilah ketua ODGJ Sumatera Barat. Bahasa Inggris bisa. Bisa. Nyanyi pintar.
gitu. Iya. Nah, sekarang setelah vakum beberapa waktu nih, kan ada bencana di Sumatera Barat, katanya aktif di bencana, di kemanusiaan. Jadi awalnya gini bang, kita bukan dalam artian kita tuh ngonten, beralih konten, bukan. Iya. Jadi yang kena musibah ini kan kampung saya bang. Apalagi Sumbar ini kan kampung kita nih, Iya. Minang. Iya. Tapi yang paling utama itu tuh bagi saya kan, Iya. kampung awak kan Malala bang. Malala. Ya, orang tua awak orang Malala, Iya. kedua-duanya. Sementara waktu Galodo itu hari pertama kita nggak bisa pulang. Iya, iya, iya. Udah lambat kan, udah malam. Jadi orang tua nggak bisa ditelepon, teman-teman di kampung nggak bisa ditelepon gitu kan. Iya. Nah jadi kita pagi, kita kan anak bela negara bang. Iya, iya. Ya, di sini. Jadi pagi-pagi jam subuh kita gerak bareng sama abang-abang kita di Kodim. Nah sama kita ada 23 personil. Ya, pagi itu. Iya. Ada 23 personil termasuk kita satu. Alhamdulillah kami gerak subuh. Iya. Kami gerak langsung ke Padang Panjang. Itu awal pertama terjadi karena orang tua nggak bisa ditelepon. Jadi kita harus tembus ke sana gitu. Iya. Pas kita udah nyampe di Padang Panjang, Iya. yang anggota Brimob udah lewat nih. Yang kita kan di belakang nih, Iya. karena kita terapain macet gitu kan. Iya. Pas kita di atas nggak bisa lewat karena macetnya panjang. Ada longsor juga gitu, beberapa titik. Jadi kita cek lah ke bawah Iya. sama teman kita dinas di sini, dia tentara. Hmm. Berdua kita naik motor. Iya. Pas kami ke bawah aman, tapi air ini udah buk tanah bang. Itu tuh di Cilayang nih. Jembatan Kembar. Iya, jembatan Kembar Cilayang. Itu masih ada tuh teman-teman yang lain. Ada abang-abang tuh yang almarhum tuh duduk di masjid. Iya. Nah, dan yang lain-lain ada juga tuh anak-anak rame berhenti di sana kan. Yang awak lihat waktu pertama kali lewat. Kami terus tuh ada di konten kita tuh bang. Iya. Ada tanah longsor, kami terus ke sana sama temen awak yang berdua nih. Sampai di sana kita langsung balik ke atas. Bikin konten dikit lo, liatin airnya kan gede. Pokoknya pas kami balik ke atas, kami dipanggil sama orang bang. Iya. Dia yang mampir di masjid ini. Oh enggak lah bang, kita ke atas langsung. Hati ini nggak nyaman bang. Pas kita naik ke atas, 10 menit, sekitar 10 menitan lah di atas, langsung bunyi bang, bunyi gemuruh. 10 menit kita nyampe di atas. Istilahnya dari kita jalan ke bawah tuh, ada 10 menit ke atas, langsung bunyi gemuruh bang. Bunyi apa tuh namanya tuh? Kayak kantong digini-gini gitu bang. Ya kan? Rupanya di bawah udah banyak orang tewas kan. Masjid aja hilang. Iya. Masjid Jembatan Kembar hilang. Jadi awak mikir kalau awak berhenti di sana mungkin nggak ketemu kita sekarang bang. Iyalah. Iya. Itu awal aktif di kebencanaan ya. Iya. Ke apa aja di beberapa daerah dibantu. Malala, selain Malala apa aja daerah bantu? Yang awak. Iya. Kita kan tadi awak bilang, awak yang pertama fokus ke Malala. Iya. Karena orang tua tadi. Iya. Karena tadi kan udah mau ke sana, kan terhambat tuh. Iya. Besoknya kita ke sana. Itu nggak sama anggota TNI tadi. Iya. Sama teman kita namanya Cipran. Oh, iya. Ya, Bang Pran. Dia orang Malala juga. Alhamdulillah kami terkumpul lah donasi buat beras. Pertama kali kami buat beras. Iya. Kami orang pertama bawa sembako ke Malala. Kami orang pertama. Belum ada orang masuk. Subuh kami masuk tuh. Iya. Bawa yang sembako yang banyak ya. Iya. Kami pertama kali. Jadi awak fokuslah ke Malala dulu bang. Kami udah janji sama Bang Pran bang, kalau udah penuh sembako di Malala, kita nanti bantu kampung sebelah. Tugas kita ya di Islam kan seperti itu ya bang. Yang kita bantu tuh orang terdekat dulu ya kan. Baru pas sudah penuh kayaknya udah mulai tersenyum lah Malala. Istilahnya biasanya kami pas pertama kali antar, banyak lihat kami kayak gini-gini nih. Nah pas kami udah santai lah orang ini, kami masuk udah cuek-cuek lah gitu. Nah berarti nih udah full nih sembako di sini gitu. Nah itu makanya kami pindah ke Palembayan, habis itu ke Maninjau, habis itu ke Solo, ada ke Solo juga.
Habis itu ke mana lagi tuh? Malalo. Oh, Malalo Ya ya. Malalo. Batu Sangkat ya, Malalo. Malalo di Tanah Datar Batipo Baru. Ya, sana kami. Terus selanjutnya awak di Malala tuh kan udah kenyang semuanya kan kawan tuh. Iya. Rupanya ada permasalahan air lagi. Oh. Alhamdulillah kita buka open donasi, Iya. dibuka sama teman-teman kita yang lain, dan alhamdulillah terkumpul pula donasi dan dibantu sama teman-teman kita MMI dari Mujahidin. Iya. Nah, alhamdulillah udah lewat air di Limo Badak. Dan Berarti program air bersih ya? ya, program air bersih. Dan sekarang ini ada satu kampung tuh yang belum dapat air bersih. Namanya Sigiran. Oh, Sigiran. Ya, kita Sigiran hitung di Malala, antara Malala Maninjau lah ya. ya. Oh. Kita hitung-hitung ada sekitar 45 jutaan lah. Total biaya. Ya, itu awak mohon mudah-mudahan kalau ada donatur Ya. dibantu kampung bisa itu. Itu rumah ada sekitar 264 rumah. Masjid ada 2, Ya. musola ada 3. Tapi akses ke Malala kan masih putus, berarti lewat Lembah Nai. Kita pertama kali itu lewat Cilayang, Bang. Ya, Lembah Kita Nai. lewat Cilayang. Kita lewat Cilayang itu ada sekitar 15 kali. Ya. Cilayang, Citinjau Lawi. Lupa, Wak. Citinjau Ya, Lawi, Solo. itu ada 15 kali. Kita lewat bolak-balik tuh. Ada sekitar 15 kali karena pas kita balik Bukit Tinggi, teman-teman langsung nelpon. Ya. Nah, tolong bantu antar ini, kita antar. Jadi kita tuh kurir lah jatuhnya, Bang. Kita kurir lah. Karena orang yang mau ngasih ini dia takut ke sana. Ya. Karena akses ya. Ya, karena akses. Berapa orang Bonar dengan tim ke Awak alhamdulillah berdua sama Cipran. Oh, masih Kami berdua aja terus. Gak pernah kami selingkuh sama yang lain. Itu abang awak tuh. Iya. Alhamdulillah setelah Bang Pran nih balik ke Pekanbaru, Ya. kita juga dapat teman-teman yang lain banyak. Ada yang dari ini, banyak. Kolaborasi lah ya. Ya, Ya. Ya berarti kalau dilihat memang Bonar ini punya jiwa kemanusiaan itu dari kecil lah ya. Dari kecil dididik secara tidak langsung lah oleh orang tua sampai hari ini. Jadi ini pesannya nih, apa kira-kira pesannya kepada semua orang lah kira-kira tentang nilai kemanusiaan ini, khususnya apakah di ODGJ tadi atau dengan yang lain, apa pesannya kira-kira? pesan kita. Ya. Jadi kalau pesan awak, Bang, awak kan bukan juga orang baik nih, Bang. Ya. Tapi belajar untuk menjadi orang yang baik. Ya. Entah diterima sama Allah, entah hendak kebaikan kita nih kita nggak tahu, Bang. Ya. Ya kan? Daripada kita berlagak baik tapi kita nggak baik. Ya. Kalau menurut awak, pesan awak, Bang, Ya. berbuat baik aja terus. Ya. Mau kita mantan penjahat kek, Ya. mau kita mantan orang paling hina kek, Ya. yang penting berbuat baik. Mau diterima sama Allah, mau nggak diterima sama Allah itu terserah. Ya. Yang punya hak untuk menerima atau tidak itu Allah. Ya. Yang jelas kita manusia ini berbuat baik aja terus, Bang. Ya. Nggak mau tahu kita, Bang. Mau dibilang orang, kau nih katanya kan, Ya. ria nih katanya, terserah. Ya. Daripada kita berbuat jahat, ya tak? Ya semoga kegiatan ini kan diikuti oleh banyak orang. Jadi karena sebelumnya orang memandang ODGJ ini sebelah mata, ya karena memang dia manusia kan, harus dimanusiakan. Ya, meskipun mengalami kondisi-kondisi tertentu lah kan. Nah, tapi yang jelas itu adalah manusia. Nah, tentunya ini apresiasi nih kepada Bonar bahwa sudah aktif di kemanusiaan. Karena tidak banyak orang yang mampu untuk aktif di membersihkan, merawat ODGJ kan. Nah, bahkan ODGJ yang sudah bertahun-tahun di jalanan kan, tidak jelas siapa keluarganya bisa dirawat. Bahkan dianggap keluarga sendiri, sudah jadi kawan malahan sebagian kan. Jadi ini luar biasa. Tidak banyak orang yang mampu. Termasuk juga sekarang aktif di kemanusiaan, dan mudah-mudahan ini menjadi langkah baik hijrah ya, karena memang amal itu kan dua ya, satu diterima karena benar, yang kedua karena ikhlas kan. Nah, mudah-mudahan keduanya itu bisa menjadi syarat amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik, ini kita sudah bicara 30 menit. Terima kasih Bonar sudah hadir di Kisah Media. Semoga di kesempatan berikut kita bisa bincang lebih panjang lagi. Insyaallah, Bang. Ya. Mudah-mudahan ini pesan terakhir ya, Bang. Pesan terakhir. Mudah-mudahan nih kita semua nih, Ya. kita semua ya, Bang ya.
Kita kan hidup di dunia ini kan sementara, Bang. Ya. Nggak selamanya ya kan. Ya. Kalau dapat sisa-sisa nafas kita ini, Ya. berbuat baik aja terus. Ya. Nah, jangan sampai sisa-sisa nafas kita ini sia-sia terbuang. Yalah. Mau kaya, mau miskin tuh nanti lah. Orang miskin aja bisa bantu orang kaya ya nak. Yalah. Orang kaya masa nggak bisa bantu orang miskin? Masa orang kaya nggak bisa bantu ODGJ? Ya. Bantu orang susah, bantu orang ini. Betul nggak Bang? Orang miskin aja bisa bantu. Setidaknya kita bantu sama tenaga. Ya. Jadi pesan awak berbuat baik aja terus Pak. Oke, Jangan baik. sampai mati kita nanti mati konyol. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bonar telah hadir di Kisah Media. Ya, Semoga bisa menjadi pencerahan bagi kita semua, bagi kawan-kawan di luar sana, dan semoga menjadi menggerakkan hati kita untuk aktif di aktivis kemanusiaan, terlibat di kemanusiaan kapanpun, dimanapun, dan dalam bentuk apapun. Baik, terima kasih Bonar dan kepada kawan-kawan Kisah Media. Terima kasih dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.